Kalau sekarang deg-degan Pak, menyambut 2024 malahan saya deg-degan. Selamat sore. Selamat sore. Ya, sore hari ini saya bersama bintang Lakers ya, NBA Club kayaknya. Mirip salah satu pemain di NBA nih. Tapi saya lupa gitu. Yang jelas sih jago shoot itu. Mirip Mike Tyson Pak. Yang baru habis gebukin orang di pesawat itu Habis ya. jadi digebukin orang mabok di pesawat Pak. Tapi seru memang ya Mike Seru, Tyson pada zamannya. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal seru, pada Pilpres 2019 itu kan seru juga itu antara Seru banget Pak. Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Betul. Waktu itu, Mas itu golput atau ikut pemilihan presiden waktu itu? 2019 saya total pendukung Pak Jokowi Pak. Kenapa mendukung Pak Jokowi bukan Pak Prabowo? Waktu itu memang pilihannya untuk saya hanya satu, yaitu mendukung Pak Jokowi. Titik Pak. Nggak pakai koma? Nggak ada koma. Alasannya apa? Alasannya sudah melihat track record Pak Jokowi sebelumnya, baik waktu beliau menjabat sebagai wali kota Solo dan lanjut memimpin Jakarta. Dari track record tersebut, mantap pilihan saya 2019 mendukung beliau maju dalam pemilihan calon presiden Republik Indonesia, Pak. Nah, setelah beliau terpilih, perasaannya gimana setelah Pak Jokowi menang? Plong, Pak. Ibaratnya semua beban yang ada itu hancur semua bebannya Pak. Jadi saya ikut plong saat itu Pak, perasaan saya. Kalau sekarang masih pelong nggak? Kalau sekarang deg-degan Pak, menyambut 2024 malahan saya deg-degan. Menyambut 2024 deg-degan. Betul. Saat itu kan ada Pilpres, karena sepertinya pemilu nggak jadi ditunda itu. Jangan ditunda Pak. Lanjut Gitu. Pak, pemilu Pak, lanjut Pak. Nah, kalau ya begitu, yang membuat Anda deg-degan apanya nih? Apakah calon pemimpin berikutnya bisa seperti Pak Jokowi ataupun bisa lebih baik dari beliau? Itu Pak, salah satu ketakutan atau deg-degan saya pribadi. Kenapa bisa takut deg-degan itu? Sebabnya apa itu? Karena melihat situasi yang terjadi saat ini, selama 2 periode Pak Jokowi memimpin bangsa kita, sudah terlalu banyak bukti-bukti dan track record bagaimana pembangunan sukses dijalankan di bawah kepemimpinan beliau. Dan ketakutan saya adalah apakah hal tersebut bisa dilanjutkan atau malahan terhenti sama sekali atau malahan lebih buruk. Ketidakpastian itu Pak yang bikin saya ketakutan dan deg-degan gitu Pak. Kalau lebih baik kan bagus dong. Betul, tapi kita kan belum melihat Pak. Nah, lebih berat mana nih? Optimis atau pesimis nih dengan Pilpres 2024? Sampai detik ini masih lebih berat ke pesimis Pak. Bisa dielaborasi kenapa pesimis? Ya karena tokoh-tokoh yang harapannya bisa paling tidak seperti beliau belum muncul secara jelas ke permukaan Pak. Baru under the radar aja semua. Under the radar maksudnya masih di bawah radar Pak, belum nongol ke under permukaan. the radar. Betul, under the radar. Sampai ke rider itu Iya. naik sepeda motor gitu. Wah, itu bikers Pak, naik sepeda motor. Oh gitu, belum ada di bawah radar gitu. Belum Masih kelihatan. belum terdeteksi ya Pak ya secara Tapi kan jelas. sudah banyak tuh yang nama-nama yang disebut. Ada Sandiaga Uno, Betul. ada Pak Muldoko, Betul. AHY, Iya, Ganjar Pranowo, iya, Pak Prabowo juga disebut. pasti Pak. Nah, kemudian ada nama lain misalnya yang disebut. Erick Thohir. Iya. Jangan dilupakan Anies Baswedan juga sudah disebut Pak. Kenapa jangan dilupakan? Tadi Bapak belum menyebutkan maksud saya. Oh begitu. Iya. Nah, di antara mereka ada nggak yang cocok jadi capres 2024? Kalau menurut Mas istilahnya mendekati begitu? Ya, kalau saya pribadi dari nama-nama yang tadi Bapak sebutkan yang mendekati yaitu Pak Ganjar Pranowo. Mengapa Ganjar Pranowo Pak? Sekali lagi Pak, track record beliau yang saya lihat.
kepemimpinan beliau selama memimpin Jawa Tengah, bagaimana beliau bisa mengelaborasikan kepemimpinan dia dengan para stakeholdernya. Dan tidak cuma itu Pak, dari segi ketegasan beliau, terlebih ketegasan beliau dalam hal permasalahan intoleransi dan radikalisme, itu juga jadi catatan yang bagus Pak. Sudah sangat jelas dan tegas begitu Pak ya, bagaimana Pak Ganjar Pranowo itu melaksanakan Pancasila dengan sesungguhnya serta melakukan peperangan terhadap gerakan-gerakan intoleransi dan radikalisme. Maka itu sampai detik ini saya masih mantep untuk mendukung beliau sebagai maju sebagai calon presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 nanti Pak.